Salam, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan Rema tanggal 28 Maret 2026. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami merenungkan firman-Mu pada hari ini menjadi sumber kekuatan saat kami menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 11 ayat yang ke-18 sampai 20. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan kepadaku apa yang mereka perbuat. Tadinya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rancangan jahat terhadap aku. Marilah kita musnahkan pohon ini beserta buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi. Namun ya Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kubuka perkaraku. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan saat kita terancam? Apa yang kita kerjakan saat kita diancam oleh seseorang? Boleh jadi kita menjadi takut, boleh jadi kita menjadi gentar hati, khawatir, dan mungkin banyak lagi ketakutan-ketakutan kita yang lainnya. Secara manusia, kita boleh saja khawatir, dan itu mungkin saja terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan, termasuk juga Yeremia. Di dalam teks kita ini dikatakan bahwa orang-orang Anatot mengancam Yeremia dan hendak membunuh Yeremia. Alasan mereka ingin membunuh Yeremia karena Yeremia menyerukan pertobatan kepada mereka dan mereka tidak mampu menerima seruan Yeremia ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat Yeremia terancam, Yeremia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Di dalam ayat 20 kita bisa melihat bahwa Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Saat Yeremia terancam, dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan pembalasan itu layaknya adalah milik Tuhan. Dan di ayat 20 dikatakan bahwa sebab kepadamu-lah kubuka perkaraku. Yeremia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatannya, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan perkara yang membuat hatinya benar-benar terancam pada saat itu. Saudaraku, pesan firman Tuhan secara singkat kepada kita hari ini, saat kita terancam, saat kita sedang di dalam keadaan diancam oleh situasi sekitar kita, mungkin ekonomi, mungkin penyakit, mungkin pekerjaan-pekerjaan kita, mungkin orang lain yang membenci kita. Siapa saja itu? Hari ini pertanyaannya, kepada siapakah kita buka perkara kita? Hari ini Tuhan menyatakan, bukalah perkara kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan perkara kita kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, kita nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang berperkara di dalam setiap persoalan kita. Tuhan memberkati kita, selamat menjalani hari ini dengan membuka setiap perkara kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan secara singkat seperti Yeremia.
dia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Demikian kami hari ini Bapa, ada banyak perkara yang harus kami selesaikan dan kami menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.